Di luar Qingzhou, ada kerumunan orang. Berbagai kereta perang yang megah terparkir di gerbang gunung, dan para guru besar yang kuat dengan kultivasi yang mendalam datang secara langsung, penuh dengan antisipasi dan kekaguman di mata mereka. Lin Changye secara pribadi melangkah maju untuk menyelesaikan masalah dan memperlakukan tamu dari semua pihak dengan sopan. Lin Zhongyu, kami ingin bertemu Yang Mulia, dan hanya untuk memberi penghormatan. Apakah ini diizinkan? Seseorang berbicara dan bersikap hormat. Chen Zunyi sudah menyatakan bahwa dia tidak menerima orang luar. Saya khawatir kalian semua, setelah melintasi galaksi untuk datang ke sini, akan kembali dengan tangan kosong. Bagi orang luar, Lin Changye tentu saja harus menyapa Chen Qingyuan dengan hormat untuk menghindari beberapa orang mencari-cari kesalahannya. Sehat, semua orang mendesah dan tampak kecewa. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Pertempuran di area terlarang tahun itu menggemparkan dunia, mengguncang dunia, dan tercatat dalam sejarah. Kebanyakan orang justru ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan situasi spesifik Chen Qingyuan dan apakah ia masih memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Saya baik-baik saja, teman-teman, jangan khawatir. Lin Changye berkata dengan serius. Kemudian, beberapa pertanyaan lagi datang dari kerumunan. Lin Changye sangat sabar dan menjawabnya satu per satu. Setelah beberapa jam, sebagian besar tokoh di luar Qingzhou menghilang dan pergi. Anda tidak bisa begitu saja masuk ke Qingzhou dan melihat seperti apa kondisi Chen Qingyuan. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda hanya dapat berbalik dan pergi. Tidak akan lama lagi berita tentang kembalinya Chen Qingyuan akan sampai ke telinga para kultivator biasa, memicu gelombang yang lebih hebat lagi. Pertempuran di area terlarang, di mana ia bertarung melawan banyak mayat kaisar, benar-benar mengukuhkan status tertinggi Chen Qingyuan. Dari klan kuno hingga para kultivator independen, semua orang ketakutan sekaligus kagum. Perang kuno 300.000 tahun lalu tampak terlalu jauh bagi dunia, dan selalu tampak tidak realistis dan dibesar-besarkan. Pertempuran di zona terlarang Jinsui hari ini telah membuat dunia melihat dengan jelas kekuatan mengerikan Chen Qingyuan. Tak ada lagi keraguan, hanya kekaguman yang tak terlukiskan. Chen Qingyuan, yang sedang menyendiri untuk meraih pencerahan, tentu saja tidak menyadari betapa terkejutnya dia atas kepulangannya. Berdasarkan sutra Kaisar Liang Yi Sangsuan, ia perlahan-lahan membersihkan bagian-bagian yang rusak pada fondasi Laut Samsara, sehingga untaian khusus kehendak Samsara itu tidak terlalu tertekan dan tumbuh simen mungkin. Wow, batu roh bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruang rahasia. Energi spiritual yang kaya berkumpul dan berubah menjadi tetesan air, mengambang di kehampaan, dengan lapisan kabut yang berkibar-kibar, bagaikan hujan deras yang turun. Waktu tiba-tiba berhenti, dan gambaran itu menjadi indah, dipenuhi rasa keabadian. Chen Qingyuan duduk bersila di tanah dan perlahan naik ke udara. Tetesan energi spiritual di sekitarnya sesekali menembus ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan darahnya. Rambutnya yang panjang, hitam, dan putih berkibar tak beraturan. Setiap kerutan di wajah tampaknya menceritakan kisah kehidupan yang sangat berubah-ubah. Ia mengedarkan kitab suci Kaisar dan memahami prinsip-prinsipnya yang mendalam. Lapisan simbol emas pucat muncul di permukaan tubuhnya, muncul dan menghilang, tampak sangat misterius. Tidak ada apa-apanya selain mimpi yang bodoh jika ingin memperbaiki fondasi secara langsung selama retret ini. Kuncinya adalah menempa jalan baru dan membiarkan untaian rapuh keinginan reinkarnasi itu tumbuh menjadi pohon raksasa, sehingga tidak akan ditelan oleh kekuatan gurun yang telah merusak akarnya. Swoosh! Badai kecil muncul di ruang rahasia, dan pemandangan aneh mata jahat yang pecah samar-samar muncul di berbagai sudut. Suasananya mencekam, seolah-olah neraka. Chen Qingyuan memejamkan matanya rapat-rapat, memahami kitab suci ilahi tertinggi, dan mempraktikkannya langkah demi langkah sesuai metode yang terpikir olehnya. Xinjiang Barat, sebuah galaksi di suatu tempat. Air terjun setinggi 1000 kaki, dengan kekuatan miliaran pon, begitu megahnya sehingga tampak seperti air dari langit yang turun ke bumi. Jika Anda dapat membelah air terjun itu menjadi dua, Anda akan menemukan lubang di dinding batu. Masuk lebih dalam ke dalam gua, melewati lorong yang gelap dan sempit, sampailah kami di sebuah lembah yang luas dan tertutup, secerah pagi hari, dengan rerumputan dan pepohonan yang sedang berbunga penuh. Ada bangunan bambu 3 lantai yang sangat indah di lembah, tempat penduduknya tinggal. Mencicit, pintu bambu terbuka dari dalam, dan seorang pria bergaun panjang polos keluar. Orang ini adalah Situlin. Beberapa waktu yang lalu, saat berkunjung ke Sekte Qing, Situlin mendapatkan batu merah dari Chen Qingyuan. Sekembalinya, ia segera memasang formasi sihir terlarang untuk menyegel ruang ini dan mencegahnya terdeteksi oleh Dao Surgawi. Dengan menggunakan metode khusus, ia memecahkan batu merah itu menjadi beberapa bagian, membimbing jiwa yang tersegel di dalamnya keluar, dan mengembalikannya ke tubuh Ouyang Che. Setelah menyelesaikan semua ini, Situlin akhirnya bisa beristirahat.
Ia membuka pintu dan keluar, duduk di bawah pohon di halaman, membuat teh dan menikmatinya. Sejauh ini relatif lancar. Wajah Situlin agak pucat. Sepertinya ia telah mencurahkan banyak pikiran dan upaya untuk urusan Ouyang Che. Ini bukan masalah sederhana. Untungnya, aku menemukan roh kehidupan, kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah minum 2 cangkir teh, Situlin diam-diam memobilisasi kekuatan spiritual dalam tubuhnya dan mengalirkannya selama beberapa siklus. Kulitnya berangsur-angsur membaik. Dia berbalik dan melirik ke arah rumah bambu, sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku berutang budi pada Chen Qingyuan, kau harus membayarnya sendiri. Sejujurnya, Ouyang Che berutang budi pada Chen Qingyuan, tidak hanya kali ini. Hutang budi adalah yang paling sulit untuk dibayar. Terutama bagi orang seperti Situlin yang sangat memperhatikan masalah pribadi, dia tidak akan mudah ikut campur kecuali jika memang diperlukan. Situlin melakukan semua yang dia bisa. Yang tersisa sekarang adalah menunggu. Jika Ouyang Che tidak bisa melewati level terakhir ini, dia akan mati pada akhirnya. Penantian ini berlangsung selama 3 tahun. Dor, dor, terdengar bunyi derit pelan dari dalam rumah bambu. Situlin, yang sedari tadi tertidur dengan mata terpejam, merasakan hatinya teriris. Kelopak matanya bergetar sesaat, lalu terbuka, menatap pintu bambu. Meskipun tampak tenang di permukaan, hatinya bergejolak emosi, dan ia sangat gembira. Ouyang Che, bangun. Dia mengenakan lapisan seputih salju dan merasa tubuhnya luar biasa berat, jadi dia berjalan perlahan ke pintu. Lalu, keduanya saling memandang, dan kejadian-kejadian di masa lalu muncul dalam pikiran. Saat berikutnya, Situlin mengangkat sudut mulutnya dan bercanda berkata, asalkan kamu belum mati, tidak apa-apa. Saya beruntung. Ouyang Che tertawa, suaranya serak. Kemari dan duduk. Situlin menunjuk ke kursi kosong di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, Ouyang Che benar-benar hidup kembali. Sebelumnya, ia hanyalah bidak catur, mayat berjalan. Keduanya lahir di awal zaman kuno, bertemu di masa muda, memiliki minat yang sama, dan menjadi sahabat seumur hidup. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk mencapai pencerahan pada masa itu, jadi Ouyang Che menempuh jalan yang nekat, berniat memasuki wilayah terlarang kuno dan mencari cara untuk memecahkan keadaan dunia yang belum sempurna. Jelas saja, Ouyang Che gagal. Mengapa ada situasi cacat dalam dao besar di awal zaman kuno? Sebab, sebelum itu, adalah akhir zaman kuno, ketika 3 kaisar berdaulat dan tak tertandingi sepanjang masa. Kegembiraan bertemu kembali dengan teman lama di era yang sama setelah ribuan tahun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keduanya saling memandang, minum teh, dan berbicara banyak. Sebelum saya menyadarinya, beberapa jam telah berlalu. Apakah dia masih di sana? Ketika Ouyang Che menanyakan pertanyaan ini, seluruh tubuhnya tegang dan matanya penuh harapan. Dia, yang dimaksud Ouyang Che tidak lain adalah Bibi Tabib. Pada awal zaman kuno, ada 3 pahlawan yang luar biasa. Yao Gu adalah orang kepercayaan Ouyang Che, dan bersedia tinggal di tempatnya, menunggunya datang. Namun, Yao Gu menunggu sangat lama tanpa mendengar kabar apapun. Ia tak punya pilihan selain bertahan hidup di dunia dengan cara alternatif, menyatukan jiwanya dengan harta karun, dan menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Masih hidup, Situlin menyingkirkan senyum di wajahnya, mengangguk dengan serius, dan menjawab. Setelah menerima jawaban ini, ekspresi gugup Ouyang Che menghilang, dan ia menjadi sangat bahagia. Bibirnya terbuka, dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Ribuan kata dilebur menjadi satu kalimat, bagus. Dia sangat menderita menunggumu. Situlin sangat jelas tentang pengalaman Yao Gu dan penderitaan yang dialaminya. Ini salahku. Aku membuatnya menunggu begitu lama. Ouyang Che menundukkan alisnya dan menyalahkan dirinya sendiri. Yah, kalian masih punya kesempatan untuk bertemu lagi, penantian ini tidak sia-sia. Situlin mendesah. Ayo pergi sekarang. Setiap kali Ouyang Che memikirkan gadis dalam ingatannya, terutama adegan perpisahan mereka, hatinya sedikit sakit dan dia ingin sekali bertemu dengannya lagi. Aku baru saja mengobrol dengan Situlin. Bukannya aku tidak ingat Yao Gu, tapi aku menunda-nunda dan tidak berani menghadapinya, karena takut mendengar kabar buruk. Beruntungnya, kita akan mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Dalam kasus ini, Ouyang Che tidak bisa lagi duduk diam. Jangan khawatir. Dengan tubuhmu saat ini, jika kau tidak merawatnya dengan baik untuk sementara waktu, kau bisa dengan mudah kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Situlin menghentikannya, ekspresinya serius. Begitu kau keluar dari kehampaan ini, kau akan diawasi oleh Dao Surgawi. Jangan melangkah keluar dengan mudah kecuali kau benar-benar yakin. Jika kamu membantuku, itu pasti akan berhasil. Ouyang Che percaya pada kemampuan teman lamanya. Itu butuh waktu, kata Situlin, duduk saja. Tidak perlu terburu-buru. Ribuan tahun telah berlalu. Tidak perlu terburu-buru. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Meski begitu, Ouyang Che merasa sulit untuk tetap tenang.
Setidaknya 10. Setelah memikirkannya secara mendalam, si Tulin memberikan tenggat waktu yang akurat. Baiklah, aku akan menunggu. Ouyang Che mengangguk berat. Apa yang terjadi ketika kau melangkah ke tanah orang mati? Tidak ada lagi obrolan santai tentang masa lalu, tetapi topik serius. Kerangka. Ouyang Che terdiam sejenak, lalu teringat masa lalu dan perlahan berkata, kerangka yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah pahlawan terkenal di masa hidup mereka. Awalnya, aku mampu mengendalikan situasi, tetapi kemudian seorang raja kerangka, yang terbungkus dalam hukum tanda kaisar, muncul dan menekanku dalam beberapa gerakan, membuatku tak mampu melawan. Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Kau telah terpengaruh oleh aturan zona terlarang dan menjadi pion, kata si Tulin, sepertinya itu bukan hal buruk bagimu. Jika kau tidak ditemukan oleh makhluk-makhluk zona terlarang, kau tidak akan hidup hari ini. Bagaimana kau mencuri hidupku? Berbicara mengenai hal ini, Ouyang Che tentu saja penasaran dengan proses pemulihannya. Saya masih ingat perjalanan yang saya lakukan bersama Chen Qingyuan sebelum jiwa saya hilang, tetapi masih banyak hal yang belum jelas bagi saya dan saya ingin mengungkapnya lebih dalam. Ceritanya panjang. Si Tulin menyesap tehnya dan mulai menceritakan kisahnya dari awal. Hari itu, kau muncul di Changyuzu dan bertemu Chen Qingyuan. Ouyang Che adalah bidak catur paling berharga di area terlarang. Ia berniat untuk menempati tubuhnya, melepaskan diri dari belenggu area terlarang jiwa-jiwa yang telah mati, dan menyambut era baru yang makmur ini. Akan tetapi, saat rencana tersebut sedang dilaksanakan, Chen Qingyuan ikut campur dan wanita berambut putih muncul, mengakhiri rencana tersebut. Sungguh sial, bukan hanya raja kuno yang bersembunyi di zona terlarang orang mati benar-benar memiliki harapan untuk memasuki era kemakmuran saat ini. Mendengar jiwa aslinya dapat kembali ke tubuhnya dan memiliki hubungan dekat dengan wanita berambut putih itu, pupil mata Ouyang Che mengerut karena terkejut. Ouyang Che adalah pencipta tiga kaisar, dan dia tidak terlalu jauh dari era itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Jika jiwaku dapat kembali ke tubuhku dengan selamat, maka kelangsungan hidup tanah orang mati kuno. Ouyang Che ragu untuk berbicara. Alam mengembalikan debu menjadi debu, abu menjadi abu. Nada bicara si Tulin datar. Menakjubkan, saat Ouyang Che menjelajah jauh ke dalam area terlarang, ia jelas menyadari betapa kuatnya Raja Tulang. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Raja Tulang pasti telah meningkat pesat. Meski begitu, ia tetap tak mampu bersaing dengan perempuan berambut itu. Mungkin ada jurang pemisah yang tak terjembatani di antara keduanya. Pergilah dan lunasi utang budimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Si Tulin harus menjelaskannya terlebih dahulu. Di dunia yang penuh pertikaian, peluang saya untuk mencapai sisi yang lain sangatlah tipis. Setelah percakapan ini, Ouyang Che memiliki pemahaman yang lebih optimis tentang situasi saat ini. Ia menghela napas dalam-dalam dengan perasaan campur aduk. Pada awal zaman dahulu kala, orang mungkin mengeluh bahwa jalannya tidak adil dan tidak ada jalan menuju puncak. Misalnya, ada begitu banyak orang hebat di dunia. Jauh lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan untuk mengalahkan mereka semua dan memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Saya sarankan kamu menyerah saja, si Tulin mengingatkan dengan ramah. Kau kurang percaya padaku, kata Ouyang Che, meskipun aku baru saja kembali dari kematian dan terlambat, aku masih bisa mengejar. Tidak perlu pesimis seperti itu. Apa tidak ada secercah harapan? Jika dia tidak mati, kamu tidak punya kesempatan, kata si Tulin. Dia, Ouyang Che tertegun sejenak, lalu menyadari siapa yang dia maksud, Chen Qingyuan. Bakatnya tak tertandingi di dunia. Dipadukan dengan tekadnya yang kuat dan keberuntungan yang luar biasa, selama ia bertahan hidup, ia pasti akan mencapai puncak dunia ini. Si Tulin berkomentar dari lubuk hatinya. Ini pertama kalinya aku mendengarmu memuji seseorang seperti ini. Meskipun Ouyang Che mendominasi era saat itu, ia tidak menerima pujian setinggi itu dari si Tulin. Kau hanya tahu sedikit tentang Chen Qingyuan. Aku akan menceritakannya perlahan. Si Tulin tersenyum tipis. Setelah kau mengerti, kau akan menyadari bahwa apa yang kukatakan itu benar. Aku siap mendengarkan. Ouyang Che mulai tertarik. Aku perlu mengenal dermawan ini lebih baik. Di suatu tempat di wilayah selatan, Nangong Ge membawa Zhu Wulang ke banyak tempat dan melunakkannya, membuatnya menyadari luasnya dan kemakmuran alam semesta. Sisa perjalanan harus dilalui oleh Zhu Wulang sendiri. Tempat ini sangat jauh dari Qingzhong. Ada bahaya di mana-mana di sepanjang jalan. Kau harus mengatasinya sendiri. Ini adalah ujian untuk Zhu Wulang. Jika ini tidak dapat dilakukan, itu akan sangat mengecewakan. Junior pasti bisa menaklukkan Sekte Qing. Zhu Wulang membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasihnya. Hanya setelah kamu menjadi murid Qingzhong, kamu akan memenuhi syarat untuk menghadapi dunia sebagai murid Chen Qingyuan. Nangong Ge meninggalkan beberapa patah kata dan menghilang di tempat.
Selamat tinggal, senior. Setelah melalui berbagai hal dan mengunjungi banyak tempat, bagaimana mungkin Zhu Wulang tidak mengetahui asal-usul gurunya sendiri? Ia sangat terkejut, seolah-olah sedang bermimpi. Aku tidak akan kehilangan muka di depan guruku. Zhu Wulang mengepalkan tangannya, menatap ke kejauhan, mengunci arahnya, melangkah maju, dan memulai perjalanan hidupnya. Setelah membuat pengaturan yang tepat untuk Zhu Wulang, Nang Hongge harus pergi dan mengurus bisnis yang sebenarnya. Setelah perhitungan ini, ia membuat penemuan yang sangat penting, yang terkait dengan dinasti Zilian yang terletak di reruntuhan Luoshen. Jika spekulasi ini terbukti benar, maka akan berdampak besar pada situasi saat ini dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Nang Hongge sendirian, berlari ke Luoshengsu. Kedatangan dinasti Zilian mengejutkan petinggi dinasti, yang bergegas keluar untuk menyambutnya. Kaisar saat ini, yang telah mencapai tingkat puncak kultivasi di 8 langkah jembatan ilahi, membawa beberapa menteri istana bersamanya untuk bertemu di puncak Yunhai dekat kekaisaran dan memberinya penghormatan. Ada urusan penting apa yang membawamu ke sini hari ini, pangeran? Negara-negara saling terhubung, dan sang kaisar sangat jelas tentang betapa menakutkannya pemuda di depannya, dan tidak berani memperlakukannya sebagai junior. Ada ribuan gunung dan lautan awan. Di puncak tertentu, beberapa orang berdiri. Nang Hongge mengenakan jubah biru nila berlengan lebar dan bermotif awan. Ia meletakkan satu tangan di punggungnya dan tampak sangat lembut dan elegan. Saya memiliki beberapa keraguan di hati saya dan saya datang ke sini untuk mencari jawaban. Silakan lanjutkan. Kaisar mengenakan pakaian kerajaan hitam, bertubuh kekar, dan berwajah agung. Mendengar bahwa kakak Nan Gong datang bukan untuk mencari masalah, ia merasa sedikit lega dan alisnya mengendur. Dinasti Zilian, siapakah leluhurnya? Nang Hongge bertanya, jangan takut ditertawakan pangeran, aku tidak tahu. Kaisar tersenyum getir, ada celah dalam sejarah, dan banyak buku kuno telah hilang. Meskipun klanku memiliki warisan yang panjang, sulit untuk melacak asal-usulnya. Apakah ada catatan tentang nenek moyang kita yang paling jauh dari era ini? Nang Hongge bertanya lagi. Setelah terdiam sejenak, sang kaisar mengeluarkan selembar batu giok kosong, mencatat semua yang diketahuinya di sana, lalu menyerahkan lembaran itu kepada Nang Hongge. Dia mengambil batu giok itu dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Sebuah nama tiba-tiba muncul di depan Nang Hongge. Dong Sanyu. Setelah bergumam pelan, tampak ada cahaya gelap di mata Nang Hongge, muncul dan menghilang, tidak mudah untuk diperhatikan. Usianya lebih dari 4 juta tahun, menjadikannya nenek moyang tertua dalam sejarah suku kami yang tercatat. Bagaimanapun, itu bukan rahasia, sang kaisar mengatakan yang sebenarnya. Isi slip giok tersebut relatif sederhana, dan hanya ada sedikit catatan tentang leluhur Dong Sanyu. Selain namanya, tidak ada informasi penting lainnya. Permisi, bolehkah saya meminjam setetes darah vital kaisar? Nang Hongge menyimpan slip giok itu dan Zheng Yu menjelaskan masalahnya. Beberapa menteri istana yang berdiri tidak jauh dari situ mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan tanpa sadar ingin berteriak, tetapi mereka menahan diri. Jika ada orang dari generasi lemah yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka akan ditindas oleh para petinggi dinasti Zilian dengan cara yang menggelegar. Meskipun setetes esensi darah tidak dapat memengaruhi fondasi kaisar, dan dapat dipulihkan dengan waktu dan sumber daya, esensi darah kaisar sangat luar biasa dan berkaitan erat dengan nasib dinasti. Jika digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, konsekuensinya akan sangat buruk. Bagaimana mungkin ia dipinjamkan? Yang Mulia ingin meminjam saripati darah saya. Apa tujuannya? Tatapan mata sang kaisar sedalam jurang. Ia tidak marah, tetapi ingin menanyakan alasannya. Hitung asal-usul dinasti Zilian. Nang Hongge berbicara terus terang. Oh, kaisar mengangkat kelopak matanya sedikit, dan bertanya dengan heran, apakah sang pangeran begitu tertarik dengan asal-usul klanku? Tentu, Nang Hongge mengangguk. Mengapa? Kaisar bertanya. Jika aku mengatakan bahwa dinasti Zilian mungkin memengaruhi jalannya dunia yang makmur ini, apakah kau mempercayainya? Jika masalah ini tidak begitu serius, mengapa Nang Hongge begitu memedulikannya? Apa dasar dari hal itu? Sang kaisar mengerutkan kening. Saya punya beberapa tebakan yang perlu diverifikasi, kata Nang Hongge dengan suara berat. Apa tebakanmu? Berbicara tentang hal ini, minat kaisar tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin ia tidak ingin mengetahui jejak sejarah dinasti Zilian yang terkubur? Hal ini begitu mendalam dan luas jangkauannya sehingga sebelum terbukti, hal ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa hal memang tabu dan tidak bisa diungkapkan. Jika ketahuan, kakak Nang Hong pasti punya cara sendiri untuk menyembunyikannya, jadi tidak masalah membicarakannya. Mendengar hal itu, sang kaisar terdiam. Keduanya saling memandang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, kaisar perlahan membuka bibirnya dan berkata dengan suara rendah, berapa peluang keberhasilan dalam menghitung jejak tahun-tahun yang lalu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kaisar tergerak dan bersedia memberikan setetes darahnya.
Tentu saja, ini mengandaikan bahwa Nan Gong memiliki keyakinan, jika tidak, hal ini tidak akan diperlukan. 30%, bisik Nangongge. Aku akan meminjamkanmu setetes darah, tapi aku butuhmu untuk berjanji padaku. Kata Kaisar. Tentu saja, kata Nangongge sambil mengangguk dan menjelaskan secara rinci, namun, jika Anda ingin tahu asal-usul dinasti Zilian, masalah ini harus diselesaikan secara terpisah. Nangongge bukanlah orang yang rela menderita kerugian, jadi dia harus menjelaskan semuanya. Melihat Kaisar tetap diam, Nan Gong melanjutkan, sebenarnya, meminjam setetes darahmu hanya akan mempersingkat waktu. Jika kau tidak meminjamkannya kepadaku, aku punya cara lain. Kalau bisa menghemat waktu dan tenaga, itu yang terbaik. Kalau tidak bisa pinjam uang, cari cara lain. Bahkan setelah mendengar apa yang dikatakannya, bagaimana Kaisar bisa tetap tenang? Awalnya, Nangongge meminta bantuan, tetapi situasinya berubah tanpa alasan yang jelas. Kaisar tidak bisa mengabaikan kesempatan untuk menyelidiki asal-usul leluhurnya. Jika ia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk mengetahuinya nanti. Sudahlah, anggap saja ini omong kosongku. Kaisar berharap bisa menjalin hubungan dengan putra mahkota, berharap itu akan berguna di masa depan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Beritahu aku hasilnya, putra mahkota. Aku bersedia bekerja sama. Baiklah, Nangongge tersenyum. Beberapa menteri tidak berani berbicara dan hanya mendengarkan dengan tenang. Awalnya, mereka cukup marah karena ada yang benar-benar mencoba mengambil setetes darah vital sang raja. Kini, setelah mengetahui jalur spesifik darah tersebut, mereka tidak lagi merasa martabat mereka dilanggar. Sebaliknya, mereka sangat gembira dan berharap semuanya berjalan lancar. Seorang pendeta tua masih berpikir dalam hati, apakah satu tetes saripati darah cukup? Haruskah saya menambahkan beberapa tetes lagi? Semua orang yang hadir ingin mengetahui asal-usul leluhur mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan telah berupaya keras untuk merevisi buku-buku sejarah dan menelusuri kitab-kitab kuno, tetapi sayangnya mereka belum berhasil. Mereka tidak tahu di mana titik awal dinasti Zilian, apalagi siapa leluhurnya. Merayu. Kini setelah keputusan itu dibuat, tibalah saatnya untuk bertindak tegas. Sang Kaisar mengaktifkan tekniknya, memaksa keluar setetes darah kehidupannya. Darah itu muncul dari ujung jari telunjuk kirinya, berkilau keemasan samar. Saat esensi dan darah dipaksa keluar, wajah Kaisar tampak sedikit pucat. Tak lama kemudian, Kaisar pulih seperti semula, setidaknya di permukaan, tidak ada kelainan. Dengan jentikan ujung jarinya, ia mengirimkan saripati darah kepada Nangongge, ambillah. Saya akan kembali paling lambat 20 tahun lagi. Saya akan memberi tahu Anda hasilnya. Setelah mengatakan ini, Nangongge mengambil setetes darah, berbalik dan menghilang ke lautan awan. Semua orang telah mendengar tentang karakter sang pangeran dan tidak meragukannya. Kaisar dengan tegas melarang siapapun yang hadir untuk menyebarkan berita tentang masalah ini. Beberapa menteri bersumpah untuk tutup mulut. Nangongge pergi ke tempat yang aman dan terpencil dan mulai berlatih dalam pengasingan. Di dalam sebuah ruangan rahasia tertutup yang diselimuti awan dan kabut, Nangongge duduk bersila di kehampaan, dengan setetes darah esensi melayang di depannya. Aku penasaran apakah aku bisa mencapai sejarah yang lebih kuno itu. Dinasti Zilian telah ada sejak zaman yang sangat jauh, dan bahkan seorang Nan Gong pun tidak dapat melihatnya sekilas. Diperlukan banyak cara untuk memata-matainya, dan risikonya pun sangat tinggi. Gunakan esensi darahmu sebagai panduan untuk menyingkirkan kabut di depan. Nangongge perlahan menutup matanya, dan seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan jimat kuno yang dapat bergerak bebas. Seiring berjalannya waktu, jalur deduksi berangsur-angsur mengalami kemajuan. Dalam rentang waktu khusus 10 hari, kesadaran Nangongge diarahkan ke depan. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan pola waktu penuh dengan niat membunuh. Jika ia melakukan kesalahan, ia tidak akan bisa pulih. Setelah beberapa saat, sosok transparan itu berhenti. Mendongak, ia melihat sebuah monumen kuno menghalangi jalan di depannya, menjulang tinggi bagai gunung, tak tergoyahkan. Hanya dengan mendorong penanda batas ini, Anda dapat memperoleh kesempatan untuk melihat sekilas jejak tabu yang tersegel. Dekrit. Pada saat inilah giliran setetes saripati dan darah ini yang berefek. Menggunakan esensi dan darah sebagai panduan, dia hanya berharap untuk menggeser penanda batas sedikit, sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk melihat masa lalu dinasti Zilian. Proses ini penuh dengan krisis. Nangongge memusatkan perhatiannya dan mulai menguji. Percayalah pada kemampuanmu sendiri, dan kamu akan selalu mendapatkan sesuatu. Kali ini, Sekte Penjinak Binatang Liar Utara. Seekor lembu kuning tua dengan tubuh fana dan darah biasa, secara tak terduga memenuhi syarat untuk memasuki kolam pengubah darah yang dianggap sebagai fondasi Sekte Penjinak Binatang. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya ia lahir hari ini. Melenguh, raungan seekor sapi bergema di angkasa.
Seketika, sekte Beastmaster terguncang, dan para pemimpin keluar satu demi satu untuk mengamati. Jika lembu tua itu dalam bahaya, mereka akan pergi menyelamatkannya dengan segala cara. Lagi pula, sapi ini dikirim oleh pangeran, dan tidak mungkin mati di sini. Orang ini memakan manik darah dari kolam transformasi darah. Sungguh dosa. Seorang tetua inti yang menjaga kolam darah meratap dalam kesedihan. Apa? Mendengar hal itu, semua petinggi sekte terkejut, kemudian wajah mereka menampakkan ekspresi sakit hati. Terdapat 3 manik darah di dalam kolam, yang mendukung pengoperasian seluruh kolam darah. Manik-manik ini tak tergantikan dan sangat berharga. Biasanya, makhluk roh hanya dapat mengolah rantainya di area luar kolam dan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh manik-manik darah. Sapi tua itu berbeda dan langsung menuju inti kolam darah. Ketika direndam, 3 manik-manik darah berputar di sekitarnya, mendorong energi spiritual mengalir ke dalam tubuh. Sebelum memulai, sang sesepuh berulang kali mengingatkan umat agar tidak menyentuh butiran darah dan menyerap energi spiritual di kolam dengan jujur. Namun, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi dan kesadarannya pun kabur. Sapi tua itu telah lama melupakan nasihat sang tetua. Ia hanya merasakan gatal di mulutnya dan ingin sekali menggigit sesuatu, tetapi ia tak dapat menahan diri. Maka lembu tua itu menggigit kaki depannya sendiri hingga berkeping-keping, dan tulangnya pun hancur berkeping-keping. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke sebutir darah di sampingnya, dan ketika ada kesempatan, ia menggigitnya. Aku menggertakkan gigiku keras-keras untuk menghilangkan rasa gatal, dan akhirnya membaik. Melihat hal ini, tetua penjaga kolam darah tidak berani turun tangan. Jika ia menyebabkan gangguan apapun, yang menyebabkan kematian lembu tua itu, ia akan berdosa besar. Oleh karena itu, lembu tua itu menggigit butiran darah itu cukup lama, tetapi tidak berhasil menghancurkannya, sehingga butiran darah itu ditelannya ke dalam perutnya. Tiba-tiba, rasa sakit di sekujur tubuhnya berlipat ganda, membuat sapi tua itu merengek tanpa henti. Tubuhnya terasa panas, seolah-olah dipanggang di atas api, dan seluruh tubuhnya gatal, kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Abaikan manik-manik darah, cepat lindungi jalan, dan jangan biarkan dia meledak dan mati. Mendengar perintah Zhong Yu, sekelompok orang tua maju untuk melindungi lembu tua itu. Para pengikut dari atas sampai bawah mengira bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sekte tersebut, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketegangan. Setelah lebih dari 10 hari menarik, nyawa lembu tua itu terselamatkan. Manik darah dari sekte penjinak binatang sudah menyatu dengan lembu tua itu. Jangan coba-coba mengambilnya kembali. Sungguh dosa. Para tetua menangis dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tanpa manik darah, efektivitas kolam darah akan sangat berkurang. Seiring waktu, hal ini akan memengaruhi perkembangan sekte di masa depan. Jangan khawatir, aku akan menebus kerugian ini saat aku meminta bertemu pangeran lagi. Pemimpin klan menghibur para tetua. Beberapa hari kemudian, lembu tua itu terbangun dan mendapati tubuhnya telah mengalami perubahan luar biasa. Kulitnya berwarna kuning kemerahan, anggota tubuhnya kuat, dan mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Wajahnya tampak ganas, giginya tajam, dan menyerupai kepala harimau. Ekor lembu sangat panjang dan ditutupi lapisan sisik hitam. Kibasan kecilnya dapat menghancurkan beberapa gunung. Setelah melahap dan menyerap saripati dan darah berbagai binatang purba, lembu tua itu telah mengalami transformasi, dan masa depannya cerah. Halo, hal pertama yang dilihat si lembu tua saat ia melompat keluar dari kolam darah adalah sekelompok lelaki tua berwajah abadi, menyeringai dan menyapanya. Semua orang tertekan, tetapi mereka tidak berani marah kepada lembu tua itu. Mereka juga harus memeriksa apakah lembu itu sehat dan apakah ada penyakit tersembunyi. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, pemimpin klan itu melambaikan tangannya dan segera memerintahkan seseorang untuk mengusir leluhur yang masih hidup ini, karena tidak ingin melihatnya lagi. Dikirim kemana? Penatua yang menerima tugas itu tertegun sejenak, bingung. Pangeran sepertinya tidak diberi instruksi apapun. Dia hanya bilang sapi itu harus tetap berada di kolam darah untuk sementara waktu. Seseorang berkata, karena ini terkait dengan putra mahkota, dia pasti dikirim ke Villa Langya. Banyak orang yang berpikir demikian. Bodoh sekali, kenapa kamu tidak tanya sapi saja? Sang patriark tidak berdaya. Seketika, seorang tetua melangkah maju dan berkata kepada Niu tua, sahabat Niu, misi sekte penjinak binatang telah selesai. Apakah pangeran sudah memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kemana kita harus pergi? Niu tua tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia telah memurnikan begitu banyak sumber daya darah yang berharga dan telah mencapai tahap Naschen Soul. Tidak mengherankan jika ia disebut teman. Pangeran, siapa? Sapi tua itu mengedipkan mata coklat gelapnya, bingung. Tuanmu, kau tidak akan tidak menyadari hal ini, kan? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka sapi ini bahkan tidak tahu siapa tuannya. Mungkinkah sang pangeran menyembunyikannya dengan sengaja?
Atau mungkin sang pangeran tidak menganggapnya sebagai binatang roh. Sementara semua orang masih merenung, kata-kata Lao Niu berikutnya bagaikan guntur, yang menyambar puncak kepala mereka. Nama tuanku Chen Liu, jawab sapi tua itu. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, kurasa ada nama lain, Chen Qingyuan. Setelah kata-kata itu diucapkan, keheningan pun terjadi. Semua orang tercengang untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan mata Master Sekte pun terbelalak, sangat curiga bahwa dia salah dengar, siapa gurumu? Yang Mulia Chen, pangeran yang kau bicarakan, apakah dia seorang cendekiawan dengan penampilan yang rapi? Sambil berbicara, lembu tua itu mengangkat satu kakinya dan mengukir bentuk kasar tubuh Nang Mongge di udara. Ya, semua orang tampak tercengang dan mengangguk secara naluriah. Pangeran yang kau bicarakan bukanlah tuanku, sapi kuning tua menekankan lagi, memiringkan kepalanya, tidak yakin apa maksudnya. Ia berkata dengan bodoh, tuanku adalah Chen Liu. Suatu kali, ketika sedang mabuk, ia banyak bicara kepadaku dan menyebut nama lain, Chen Qingyuan. Kurasa itu benar, semua orang kacau. Tak heran jika sang pangeran secara khusus mengutus dayang pribadinya untuk mengantarkan sapi itu. Ternyata ada latar belakang seperti itu. Awalnya, semua orang secara tidak sadar percaya bahwa sapi itu berkerabat dengan sang pangeran, kemungkinan besar hewan peliharaan sang pangeran saat sedang senang. Tanpa diduga, asal-usul sapi ini ternyata jauh di luar imajinasi semua orang. Karena putra mahkota telah terlibat, tidak perlu diragukan lagi kepalsuan masalah ini. Masalah baru muncul. Bagaimana mungkin seekor sapi biasa menarik perhatian Yang Mulia? Itu Yang Mulia, Dewa Perang kuno. Dia bukan kaisar, tetapi dia adalah prajurit yang tak tertandingi, bahkan lebih kuat dari kaisar. Di mata banyak orang, Chen Qingyuan adalah makhluk terkuat di dunia, tak tertandingi. Lagi pula, makhluk tabu yang lebih menakutkan pun tak layak disentuh dunia. Bagaimanapun, Master Sekte Penjinak Binatang dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti mengapa penguasa yang menindas dunia mau menemukan seekor sapi kuning dari dunia fana untuk dijadikan tunggangan. Itu terlalu murah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa saat Chen Qingyuan berbicara, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari klan kuno bersedia merangkak ke arahnya, yang mana jauh lebih baik daripada ternak biasa. Mungkin, Yang Mulia suka mengolah dirinya sendiri dan menikmati prosesnya. Semua orang merasa ngeri dan ekspresi mereka sangatlah kaya. Melihat ekspresi terkejut sekelompok orang di depannya, sapi tua dipenuhi rasa curiga dan tidak begitu mengerti. Ia bertanya, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Pemimpin klan itu bergidik dan segera menanggapi, nadanya mengandung sedikit rasa hormat, sikapnya berbeda dari sebelumnya. Tunggangan Yang Mulia adalah kuda besar yang harus dipuja oleh semua orang. Meskipun budidaya banteng ini hanya pada tahap jiwa baru lahir, jika ia mengikuti Yang Mulia dalam pertempurannya, ia niscaya akan menjadi kekuatan besar yang tak tersentuh. Tentu saja, saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal mereka lebih baik. Jika saya ingin lebih dekat dengan mereka di masa mendatang, saya khawatir saya harus mengantre di luar gerbang gunung, dan saya bahkan mungkin tidak bisa masuk. Niu, kakak Niu, ada 2 manik darah di kolam darah. Maukah kau memurnikannya bersama? Pemimpin klan melangkah maju, dan pria perkasa yang setengah langkah lagi dari jembatan ilahi itu sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Tatapannya tulus dan ia menyapa pihak lain sebagai saudara. Hah! Huang Niu tua merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan dan mundur beberapa langkah, waspada terhadap pemimpin klan yang perlahan mendekatinya. Ia mengira pihak lain berbicara dengan nada sarkastis dan ingin membalas dendam padanya. Nadanya sedikit hati-hati dan meminta maaf, saya sedang tidak sadarkan diri saat itu. Saya sungguh tidak bermaksud menelan manik darah itu. Saudara Niu, itu terlalu formal. Karena kita sudah bertemu, ini sudah takdir yang diberikan surga kepada kita. Kita seharusnya tidak membiarkan hal-hal eksternal ini merusak hubungan kita. Pemimpin sekte itu ramah, senyumnya menyembunyikan sedikit rasa sayang. Para tetua, yang jarang terlihat, bergidik dalam hati. Jika kau masih bisa bertahan, aku akan memurnikan 2 manik darah lainnya juga. Seluruh sekte Beastmaster akan melindungimu. Tidak, sudah cukup. Sapi tua itu ketakutan dan menolak dengan sopan, aku tidak sanggup. Kalau aku coba lagi, mungkin aku akan mati. Aduh. Sayang sekali, pemimpin klan itu mendesah. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia begitu sopan? Mungkinkah dia punya niat jahat padaku? Tapi aku hanya punya darah dan daging. Kau mau memakanku? Sapi tua itu tidak dapat berhenti memikirkan hal-hal acak, dan kewaspadaan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan bahkan ada sedikit kepanikan. Tepat ketika pemimpin sekte sedang memikirkan cara menjalin ikatan yang lebih erat dengan lembu kuning tua, seorang tetua berbisik di telinganya dan memberikan saran kecil, pemimpin sekte, Puncak Tuyan memiliki sekelompok lembu putih dengan kecerdasan spiritual.
Jika Anda bisa menjadi rekan Taois dengan sesama lembu, artinya jelas, sejauh ini. Seketika, raut cemas di mata pemimpin sekte itu menghilang, dan justru menampakkan kegembiraan yang mendalam. Ia diam-diam menjawab, "Tetua ke-8, ini saran yang sangat bagus. Akan kucatat untukmu." Kemudian, pemimpin klan mulai mengobrol dengan Lao Huangniu dan secara bertahap menjadi lebih dekat dengannya. "Saya menemukan kesempatan yang cocok dan menyarankan untuk mengubah tempat agar bisa berbicara perlahan. Pindah ke puncak Tuyan." Ia memperkenalkan berbagai ternak spiritual di sekte tersebut, seperti ternak bergaris putih segitiga, ternak hitam bermata 6, ternak berbulu panjang gunung salju, Del. Pada saat ini, lembu tua itu seakan berada di surga, matanya terbelalak dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Kakak Niu, adakah yang kau sukai?" Ketua klan menanggapinya dengan sangat serius dan berbisik, "Aku akan membantumu menemukan pasangan yang cocok. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Mengirim beberapa ekor sapi untuk menemani Anda dengan santai hanya akan memberikan kenikmatan fisik dan tidak akan banyak berpengaruh. Pasangan adalah ikatan penting dalam perjalanan pengembangan diri dan sulit untuk dilepaskan. Ini tidak pantas." Sapi tua itu hampir tidak dapat berbicara dengan jelas dan jelas-jelas sedang tergerak. "Lagi pula, saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Siapa yang dapat bertahan dalam ujian seperti itu?" "Cocok, sangat cocok." Pemimpin sekte menepuk-nepuk tubuh lembu tua itu, dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Kelompok ternak spiritual yang tinggal di sana memiliki garis keturunan yang luar biasa. Mereka mengenali pemimpin sekte dan membungkuk kepadanya satu demi satu. Kemudian, sapi-sapi lain memandang sapi kuning tua itu dengan rasa ingin tahu dan kagum. Mampu berdiri berdampingan dengan pemimpin klan, ia pasti memiliki latar belakang yang hebat. "Kau terlalu baik padaku, tidak ada konspirasi." Meskipun si lembu tua belum lama terlibat dalam hal ini, ia masih sedikit berhati-hati. "Kakak Niu, beraninya kau menatapku seperti itu?" Pemimpin klan berpura-pura merasa dirugikan dan meratap, "Aku sungguh ingin berteman denganmu. Jika aku berbohong sedikit saja, aku akan dihakimi oleh guntur dan mati tanpa tempat pemakaman." "Tidak juga, tidak juga." Sapi tua itu tercengang. "Mengapa orang ini bersumpah darah? Aku sudah bersumpah setia. Sama sekali tidak ada konspirasi atau tipu daya yang terlibat. Saudara Niu, apa kau percaya sekarang?" Pemimpin klan itu mendengus pelan dan tampak tidak nyaman. "Aku percaya." Sapi tua itu merasa malu. Ia hanya menilai orang lain berdasarkan standarnya sendiri yang picik. "Aku menyalahkan diriku sendiri karena curiga. Aku sangat menyesal. Lupakan saja, wajar saja kalau saudara Niu bersikap begitu hati-hati. Aku akan mengadakan jamuan makan di paviliun Lingyan dekat sini nanti, dan kita bisa minum dan mengobrol." Pemimpin klan benar-benar ingin berteman dengan Lao Huangniu, dan dia tidak melanggar sumpahnya, jadi dia sama sekali tidak khawatir dihakimi oleh Tian Qiu. Oke, karena tidak dapat menolak tawaran baik tersebut, Lao Huangniu menyetujuinya. "Jika saudara Niu benar-benar dapat menemukan pasangan di sini dalam beberapa hari ke depan, hubungan kita akan sangat dekat. Jika anak sapi itu lahir lagi, masa depan sekte Beastmaster akan cerah, dan tidak perlu khawatir akan tertelan gelombang bencana." Dengan cara ini, lembu kuning tua itu untuk sementara tinggal di sekte penjinak binatang. Di masa depan, saat dia tahu orang macam apa tuannya, si sapi tua akan mengerti mengapa para pemimpin puncak sekte Beastmaster begitu sopan. Ada pepatah di dunia fana, pejabat tingkat 7 berada di depan Perdana Menteri. Hal yang sama berlaku di dunia spiritual. Di sisi lain, King Zong. Banyak pahlawan berkumpul, berharap mengetahui kabar terbaru tentang Chen Qingyuan. Sayangnya, setelah menunggu lama, mereka tidak menemukan apapun. Semua pengunjung ditolak dan tidak diizinkan masuk. Seorang gadis datang hari ini, mengenakan rok selutut bersulam motif awan dan kelopak bunga, berbibir merah menyala, dia menawan dan menarik. Ji Lingyan, putri ke-9 dari klan Phoenix. Dia pernah dengan berani mengungkapkan cintanya kepada Chen Qingyuan, dan itu diketahui semua orang. Ji Lingyan sangat akrab dengan King Zong dan sangat dicintai oleh para tetua dan murid. Yang lain bisa diabaikan, tetapi Nona Ji harus diperlakukan dengan baik. Seorang penatua inti secara pribadi datang dan mengundangnya masuk, menyajikan teh yang enak, dan bersikap sangat sopan. "Penatua ke-16, kau terlihat jauh lebih muda. Kerutan di wajahmu sudah hilang." Ji Lingyan penuh perhatian, sopan, dan manis. "Terakhir kali, aku bilang akan membawakanmu krim kecantikan spesial buatan klan Phoenix. Aku sudah memikirkannya dan tak pernah melupakannya. Sekarang aku akan memberikannya padamu. Anda terlalu sopan, Tuan." Tetua ke-16 adalah seorang wanita berkulit cerah dengan sedikit kerutan. Ia menerima krim kecantikan itu lalu mengeluarkan sebuah harta berharga dari cincin Sumerunya sebagai hadiah. "Ini penemuan tak terduga bagiku. Tolong jangan remehkan. Tidak, kamu memberiku hal-hal yang baik. Aku sangat menyukainya sehingga aku tidak sabar untuk melihat bagaimana aku bisa menolaknya."
Jilingyan menerima hal-hal tersebut agar pihak lain dapat membalas budi dan hidup lebih harmonis. Sambil berjalan, ia menyapa murid-murid yang lewat. Kak Ji, lama nggak ketemu. Kamu cantik lagi. Semua murid, baik laki-laki maupun perempuan, sangat menyukai Jilingyan. Dalam benak orang-orang Qingzhou saat itu, jika Chen Qingyuan benar-benar ingin mencari pasangan, maka Jilingyan pasti merupakan kandidat terbaik. Dia cantik, baik hati, berbakat, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia adalah kandidat yang sempurna. Namun keduanya tidak ditakdirkan untuk bersama. Karena alasan ini, banyak tetua sekte Qing merasa kasihan dan menghela napas dalam-dalam. Saya di sini untuk menemui Yang Mulia dalam masalah penting. Jilingyan menyatakan tujuannya. Terlepas dari apakah itu benar-benar darurat, para tetua enggan menolak dan bersedia membantu. Akan tetapi, dia datang di saat yang tidak tepat, karena Chen Qingyuan sedang menyendiri dan tidak melihat siapapun. Jika Gongqi benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Zongqi, apakah itu layak? Orang tua itu memberi saran. Oke, mengetahui Chen Qingyuan sedang menyendiri, mata Jilingyan berkilat kecewa. Ia segera bersembunyi agar tidak ketahuan orang lain, lalu mengangguk. Sejak menyaksikan pertempuran di area terlarang tahun itu, Jilingyan sudah menyerah untuk mengejar Chen Qingyuan. Ia tahu bahwa gadis berbaju merah di dalam area terlarang itu adalah orang kepercayaan Chen Qingyuan, dan tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Kali ini, saya datang ke sini untuk melaporkan sesuatu, dan ini menyangkut Chen Qingyuan. Meskipun saya tidak bisa mengejarnya, lebih baik saya melihatnya sekilas. Namun, Jilingyan sedikit tertekan karena dia bahkan tidak bisa melihatnya kali ini. Sesampainya di suatu tempat yang diberkahi di Gunung Peri, Lin Changsheng menyajikan teh dan dengan sopan bertanya, "Tuan, apa masalah penting kali ini?" "Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan." Jilingyan duduk di kursi tamu, tampak serius. "Pesan?" tanya Lin Changsheng heran. "Untuk siapa kamu menyampaikan pesan ini?" "Pergilah ke klan Kaisar dan mintalah senjata klan." Jilingyan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa?" Mendengar ini, Lin Changsheng terkejut. Klan Kaisar Sangqi hanya memiliki satu harta yang menjadi pelindung klan, yaitu senjata kekaisaran kuno, pedang Zijun. Dahulu kala, pedang Zijun jatuh ke tangan Chen Qingyuan, dan klan Kaisar Sangqi mencoba segala cara untuk merebutnya. "Tolong ceritakan padaku secara rinci. Para prajurit Kaisar telah ditangkap, dan masalah ini sangat penting." Lin Changsheng sangat memperhatikannya dan tampak serius. "Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke klan Kaisar Sangqi untuk urusan bisnis. Saat hendak pergi, tiba-tiba saya mendengar nyanyian pedang khusus. Saya segera mengerti dari mana asal nyanyian pedang itu dan apa tujuannya." Jilingyan berkata dengan jujur, "Saya diminta oleh Kaisar Jian untuk mencari keberadaan Yang Mulia dan mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia." "Apa?" Tubuh Lin Changsheng sedikit condong ke depan, dan rasa ingin tahunya meningkat. "Apakah Anda lupa?" Jilingyan menjelaskan maksud pedang Kaisar dan berkata, "Setahu saya, Yang Mulia memiliki perjanjian dengan pedang Kaisar untuk mengambilnya dari klan Kaisar Sangqi pada waktunya. Namun, Yang Mulia tampaknya telah mengingkari perjanjian itu. Bertahun-tahun yang lalu, klan Kaisar Sangqi datang dengan banyak sumber daya untuk memohon bantuan Chen Qingyuan, hanya untuk mengambil pedang leluhur klan tersebut. Pertama, kultivasi Chen Qingyuan masih lemah saat itu. Kedua, pedang Zijun membutuhkan kekuatan dasar klan kuno untuk mempertahankannya. Ketiga, sumber daya yang disediakan oleh klan Kaisar Sangqi memang banyak, sehingga sulit untuk ditolak. Setelah banyak pertimbangan, Chen Qingyuan mencapai kesepakatan dengan klan Kaisar Sangqi. Selain itu, ia diam-diam membuat perjanjian dengan pedang Zijun untuk mencarinya paling lambat beberapa ratus hari. Tanpa diduga, terlalu banyak hal terjadi setelahnya, dan Chen Qingyuan benar-benar tidak punya energi atau waktu untuk mengunjungi suku kuno itu. "Itulah tujuan kedatanganku." Lin Changsheng memahami konsekuensi dari kejadian sebelumnya dan berkata, "Aku akan menyampaikan maksud Tuan kepada Yang Mulia Chen dengan jujur." "Terima kasih, Master Sekte Lin." Jilingyan berdiri dan membungkuk hormat. "Ini urusan internal, jadi tidak perlu sopan." Lin Changsheng berdiri dan membungkuk, "Sangat sulit bagi Tuan untuk melakukan perjalanan ini secara langsung. Saya ingin tinggal di Qingzhou selama beberapa hari, apakah itu memungkinkan?" Jilingyan memohon. "Tentu saja." Lin Changsheng setuju tanpa ragu, "Selama Tuan bersedia, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau." Sejujurnya, Lin Changsheng sangat menyukai Jilingyan. Dia bijaksana dan berperilaku baik, dan sangat sulit untuk tidak menyukainya. "Terima kasih, Master Sekte." Setelah mendapat izin, Jilingyan membungkuk lagi. "Aku akan tinggal di Qingzhou sebentar untuk melihat apakah aku bisa menunggu Chen Qingyuan keluar dari pengasingannya. Aku tidak meminta apapun lagi, aku hanya ingin melihatnya dari dekat dan mengakhiri kerinduanku padanya. Jika kita tidak dapat melihatnya saat ini, akan sulit di masa mendatang." Jilingyan tahu betul bahwa dia dan Chen Qingyuan tidak memiliki takdir, dan dia diam-diam sedih.
Dengan kedatangan Jilingyan, seluruh sekte Qing dipenuhi dengan kegembiraan dan menjadi jauh lebih hidup. Setelah mendengar berita itu, Yi membawa serta pendongeng Yunan untuk menemuinya. 3 wanita tampil memukau, dan ada banyak topik yang dibicarakan saat mereka berkumpul. Dari bahan pakaian hingga makanan lezat dan pemandangan di berbagai tempat, mereka membicarakan segalanya dan tidak bisa berhenti. King Zong, Ruang Ton, Chen Qingyuan, yang sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri, telah mengonsumsi jutaan batu roh kelas atas dalam waktu singkat, tetapi hanya tersisa belasan helai energi spiritual di tubuhnya. Sulit untuk mendeteksinya tanpa pengamatan yang cermat. Meski panennya sangat kecil, Chen Qingyuan cukup gembira. Setidaknya, itu membuktikan bahwa jalan yang saya tempuh layak dan bukannya tidak berguna. Selama Anda bisa berhasil, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, Anda harus terus maju dan jangan pernah menyerah. Begitu kita menstabilkan jalur samsara ini, kita dapat memastikan tidak akan ada risiko besar di kemudian hari. Hal utama bagi Chen Qingyuan sekarang adalah melindungi jejak khusus reinkarnasi Taoisme ini dan membuatnya berakar kuat di tubuhnya. Sekitar selusin untaian energi spiritual yang mengembun mengelilingi gagasan reinkarnasi, menjadi penghalang pelindung dan juga makanan. Diperkirakan jika ratusan helai kekuatan spiritual terkumpul, stabilitas reinkarnasi akan terjamin dan langkah pertama perbaikan fondasi akan diambil. Semuanya berjalan baik saat ini. Saya memperkirakan akan memakan waktu sekitar 30 hingga 50 hari untuk keluar dari bea cukai. Saya harap tidak ada hal besar yang terjadi selama periode ini. Chen Qingyuan sangat khawatir kalau kawasan terlarang kuno itu akan mengalami perubahan aneh lagi, yang akan memicu niat pembunuhan yang tidak diketahui. Waktu berlalu cepat, tahun-tahun berlalu bagaikan pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Suatu tempat yang terisolasi dari dunia, tertutup dan tertutup bagi orang luar. Setelah perencanaan yang matang, Si Tulin akhirnya menyelesaikan tugasnya dan membantu Ouyang Che menghapus jejak-jejak masa lalu. Dengan begitu, ketika ia melangkah ke dunia luar, ia tidak akan diperhatikan oleh para dewa. Untungnya, aku telah memenuhi misiku. Si Tulin mengambil sebotol anggur, meneguknya beberapa kali, dan akhirnya beristirahat. Jangan saling berbasa-basi. Ouyang Che mengenakan jubah hitam pas badan, rambut panjangnya diikat mahkota, ikat pinggang gelap, dan sepasang sepatu bot panjang yang senada dengan jubah hitamnya. Wajahnya tampan dan sikapnya elegan, dan tatapannya yang tajam sulit disembunyikan, "Bawa aku ke sana. Kau keterlaluan. Tidak bisakah kau biarkan aku beristirahat sebentar?" Si Tulin mengeluh. "Silakan." Pada saat ini, kerinduan yang mendalam di hati Ouyang Che mencapai tingkat yang sangat kuat dan hendak meledak. Baiklah. Karena teman lamanya sudah bilang begitu, bagaimana mungkin Si Tulin hanya duduk diam dan bersantai. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah pintu misterius berpola ruang muncul di sampingnya. Mereka berdua melangkah ke gerbang misterius itu satu demi satu dan menuju ke suatu tempat yang tampak seperti negeri dongeng. Hutan osmanthus beraroma manis penuh dengan keharuman. Jauh di dalamnya, ada pintu masuk yang sangat rahasia yang tidak dapat dijelajahi oleh orang biasa. Si Tulin dan Ouyang Che berjalan berdampingan. Para biksu yang lewat tidak dapat melihat sosok mereka, seolah-olah mereka transparan dan tidak ada di dunia ini. Setelah memasuki celah angkasa, ia tiba di kota terpencil bernama Kota Qinggui. Di ujung kota terdapat hutan bambu dengan bangunan bambu 3 lantai. Sebelum Si Tulin dan yang lainnya tiba, dukun yang tinggal di sana sudah merasakannya. Sang dukun yang semula tengah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat arak, tiba-tiba terhenti geraknya, jantungnya berdebar-debar, ujung jarinya gemetar, bibirnya terbuka, dan pupil matanya mengecil. Dalam sekejap, aku mendapat jawaban di hatiku. Dia ada di sini. Dia masih hidup. Setelah bertahun-tahun menunggu, hasilnya akhirnya datang. Menekan emosi yang bergejolak dalam hatinya, Medisin Gu meletakkan keranjang di tangannya ke tanah dan tanpa sadar mengeluarkan cermin perunggu. Melihat diriku di cermin, aku tidak lagi semuda dan secantik dulu. Dia masuk ke dalam rumah, mengambil sedikit perona pipi berkualitas tinggi, dan memoles sedikit bedak, berusaha semaksimal mungkin menutupi kerutan di wajahnya. Lalu, aku berganti ke rok panjang ketat yang sesuai dan berdandan sedikit. Gemerincing, suara langkah kaki ringan terdengar dari luar pintu. Si Tulin bersikap bijaksana dan berdiri agak jauh, memperhatikan dengan tenang. Pada saat-saat seperti ini, mereka sebaiknya dibiarkan sendiri untuk berbicara satu sama lain dan mengungkapkan kerinduan mereka satu sama lain. Bahkan jika seorang teman datang untuk ikut bersenang-senang, ia akan dipandang rendah. Ouyang Che juga dengan hati-hati merapikan pakaian dan penampilannya, dan mengambil langkah yang sangat berat, perlahan memasuki hutan bambu. Berdesir, angin hangat meniup dedaunan bambu, dan suaranya samar, halus dan menyenangkan, seolah-olah musik peri datang dari langit, mengirimkan berkah kepada pasangan yang ditakdirkan ini. Saat ini, tidak ada batasan pada gerbang bambu, dan semuanya tidak terhalang.
Dengan dorongan lembut, Ouyang Che membuka pintu bambu, dan setiap sudut halaman terlihat jelas. Melangkah. Setelah beberapa saat menarik napas, Yao Gu perlahan berjalan keluar rumah. Melihat tatapan Ouyang Che, hatinya dipenuhi berbagai macam emosi yang tak terbendung lagi. Rongga matanya langsung tertutup kabut tebal, dan pandangannya kabur. Kamu, sangat lambat. Suara Yao Gu sedikit tercekat, air mata mengalir di wajahnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Seperti ada benjolan di tenggorokan, saya terdiam dan tercekik. Senyuman ini langsung menusuk hati Ouyang Che, membuatnya merasa tersengat, tercekik, malu, menyesal, dan sebagainya. Mereka berdua hanya saling memandang, berdiri diam. Mereka juga takut bahwa ini adalah ilusi yang sangat nyata, dan jika mereka melangkah maju, mereka kemungkinan akan kembali ke kenyataan dan tidak pernah melihatnya lagi. Jika ini ilusi yang menuntun ke jurang neraka, meski aku tahu demikian, aku tak sanggup menahannya dan rela tenggelam. Adegan pertemuan kami di masa kecil tanpa sadar muncul di depan mataku. Peristiwa-peristiwa masa lalu melintas bagaikan kaleidoskop, dari yang kabur menjadi jelas, seolah baru kemarin, jelas dalam ingatanku. Maaf, saya terlambat. Setelah waktu yang sangat lama, tenggorokan Ouyang Che berguling beberapa kali, suaranya serak, dan wajahnya penuh permintaan maaf. Suaranya masih sama seperti yang diingatnya, tidak berubah. Senyum gadis dukun semakin cerah dan indah. Kesepian dan rasa sakit yang ia tanggung di masa lalu kini terbayar lunas. Sejak awal, kami saling memandang dalam diam, lalu perlahan-lahan membicarakan masa lalu. Kerinduan satu sama lain memancar bagai mata air, tak terbendung lagi. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan. Ribuan kata tidak dapat dibandingkan dengan pelukan saat ini. Merasakan kehangatan dalam pelukan masing-masing, keduanya terdiam, dengan dua bekas air mata tersisa di pipi mereka. Setelah beberapa jam, keduanya banyak berbicara, dan emosi kuat yang mereka rasakan saat bertemu terkendali untuk sementara. Waktunya hampir tiba. Si Tu Lin sudah menunggu begitu lama, jadi sudah waktunya untuk masuk dan duduk sebentar, karena aku sudah bekerja keras, maukah kau mentraktirku beberapa teko anggur yang enak? Ambil saja sendiri. Yao Gu sekarang hanya ingin melihat Ouyang Che dan menunjuk ke sudut rumah bambu. Kak, aku kan tamu. Keluh si Tu Linyi, bisa-bisanya kau membiarkan tamu melakukan ini. Tidak pantas. Melihat Yao Gu tak tergerak, si Tu Lin berkata, aku sudah berusaha keras menyelamatkan nyawa saudara Ouyang, tapi tak kusangka aku bahkan tak bisa mendapatkan sebotol anggur pun. Kasihan sekali. Diam dan tunggu. Yao Gu memelototi si Tu Lin dan berjalan menuju rumah bambu dengan tidak sabar. Setiap 3 langkah, ia mengangkat kepalanya, penuh kasih sayang. Tiba-tiba, ia melihat bahwa itu bukan si Tu Lin, melainkan Ouyang Che. Tak lama kemudian, Yao Gu berjalan cepat ke halaman depan sambil membawa beberapa kendi berisi anggur berkualitas. Kecepatannya cepat dan tegas, dan tidak perlu membuang waktu. Mengapa si Tu Lin memanggil Yao Gu, Aji? Ceritanya panjang. Kalau dibahas detail, mungkin butuh waktu setidaknya 3-5 hari untuk menyelesaikannya. Singkatnya, ketika masih muda, si Tu Lin belum memiliki kebijaksanaan yang matang dan seperti anak paling nakal di desa, membuat masalah di mana-mana. Meskipun ia tidak melakukan hal-hal bodoh seperti mencuri atau melakukan kejahatan, ia akan menyinggung orang lain jika ia tidak berhati-hati. Saya baru saja mempelajari seni deduksi dan telah mengatakan banyak hal yang memalukan tentang orang lain. Saya tidak tahu bagaimana caranya menahan diri dan karena itu membuat orang-orang kesal. Si Tu Lin bertemu Yao Gu secara kebetulan. Saat itu, Yao Gu sudah sangat terkenal. Ia melindunginya dan menyelesaikan banyak masalah untuknya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat dan mereka seperti saudara kandung. Meskipun prestasi si Tu Lin tak tertandingi sepanjang masa, ia tetap tak mampu menandingi Yao Gu. Lagi pula, ia hanyalah adik kecil yang bau. Ah Che, aku sudah menyiapkan anggur spesial untukmu. Anggur ini akan cukup untuk memulihkan tenagamu, mencapai puncak, dan berjuang kembali demi takdir. Saat menghadapi Ouyang Che, Yao Gu bersikap lembut seperti air. Adegan ini jatuh ke mata si Tu Lin, dan ia hanya bisa menunjukkan ketidakberdayaan. Perlakuan berbeda yang begitu kentara sungguh berlebihan. Selama bertahun-tahun, bibi pengobatan menggunakan keterampilannya sendiri untuk menyeduh anggur peri yang paling lezat di dunia, yang unik di dunia. Total ada 13 cangkir. Satu cangkir diberikan kepada Chen Qingyuan bertahun-tahun yang lalu untuk membantunya menembus kemacetan tubuh reinkarnasi dan mencapai alam jembatan ilahi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Jika masih ada 12 cangkir tersisa, simpanlah semuanya untuk Ouyang Che, dengan harapan ia dapat pulih seperti sedia kala dan mewujudkan keinginannya. Sejujurnya, bahkan jika saudara Ouyang memurnikan semua anggur abadi, akan sulit baginya untuk mencapai pencerahan dalam kehidupan ini. Si Tu Lin menyela sambil minum. Mengapa? Yao Gu berbalik dan melihat, membutuhkan jawaban.
Ada banyak sekali pahlawan di dunia ini, kata si Tulin serius, kemakmuran zaman ini jauh melampaui kita. Jika saudara Ouyang terus maju, kemungkinan besar dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mendengar ini, Yao Gu terdiam. Yao Gu tidak mempertanyakan penilaian si Tulin. Setelah beberapa saat, ia bertanya, bagaimana situasi saat ini? Para pahlawan berdiri berdampingan, para kaisar bersembunyi. Si Tulin menghabiskan waktu setengah jam menjelaskan situasi terkini, berulang kali menyebut Chen Qingyuan, yang nasibnya transenden dan tidak dapat diprediksi, dengan nada serius dan hikmat. Dibandingkan dengan jalan ke seberang, aku lebih suka bersamamu dan tidak pernah berpisah. Ouyang Che memahami situasi saat ini dan tahu bahwa peluangnya untuk mencapai puncak sangat tipis. Karena itu, ia pun mengurungkan niatnya dan tetap di sini untuk menebus penyesalan emosional di masa lalu. Sebenarnya, jika bukan karena Yao Gu, Ouyang Che pasti sudah berjuang mati-matian meskipun ia tahu itu mustahil. Begitu ia memulai jalan ini, tak ada alasan untuk menyerah. Namun, Yao Gu telah menunggu dengan sabar hingga hari itu tiba dan tidak dapat lagi menanggung kehilangan itu. Jika dipaksa memilih antara keduanya, Ouyang Che tidak akan ragu sedikit pun dan hanya ingin bersama Yu Ye. Sakit. Meskipun sudah cukup tua, Yao Gu masih merasa sedikit malu ketika mendengar apa yang dikatakannya. Matanya penuh kasih sayang, dan ia memanggil dengan lembut, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Maaf, tapi kalaupun kau ingin bertarung, kau tidak bisa. Si Tulin segera memecah suasana canggung itu dan berkata, aku tetap mengatakan hal yang sama. Kecuali dia mati, kau tidak punya banyak harapan. Chen Qingyuan memiliki sumber berkah yang dalam, aku khawatir dia tidak akan mati. Kata Ouyang Che, saya mengingatnya. Yao Gu teringat pemuda yang datang ke sini tahun itu. Sikapnya sebagai dewa perang sangat langka di zaman itu. Ngomong-ngomong, kakak Ouyang masih hidup berkat takdirnya. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk bertemu lagi. Setelah itu, si Tulin menuturkan kisah arwah kelahiran Ouyang Che, berbicara apa adanya tanpa melebih-lebihkan. Mendengar ini, mata Yao Gu dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, saat itu, aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika bukan karena bimbinganku, Chen Qingyuan tidak akan pernah datang ke sini. Perkataan si Tulin jelas merupakan upaya mencari pujian. Ia tidak hanya mendapatkan dukungan dari Yao Gu, tetapi juga membuat Chen Qingyuan mengingat kebaikan bimbingannya. Ia tidak terlibat sendiri, tetapi mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandingi cara dan pemikiran seperti itu. Kau sudah memberiku begitu banyak hal, itu tidak masalah. Yao Gu tidak menganggap serius si Tulin. Lagi pula, dia keluarga, jadi tidak perlu membalas dendam. Chen Qingyuan sudah menyelamatkan Che berkali-kali. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku harus membalas budi. Mengapa? Si Tulin sebenarnya sudah menebaknya, tetapi tetap bertanya. Dari apa yang kau katakan, Chen Qingyuan menghancurkan fondasinya untuk bertarung di area terlarang. Memberinya secangkir anggur abadi pasti akan membantu. Yao Gu berpikir dalam-dalam sejenak dan merasa bahwa harga ini seharusnya cukup. Butuh ratusan ribu tahun untuk menyeduh secangkir kecil anggur abadi terbaik. Tak seorang pun tahu penderitaan yang dialami selama masa itu. Jika jiwa medisin Lady tidak terintegrasi ke dalam objek khusus ini, bertahan hidup hingga mati melalui metode yang tidak konvensional, Supreme Immortal Wine tidak akan pernah bisa datang ke dunia. Itu benar-benar balasan yang baik. Si Tulin mengangguk sedikit. Che, bagaimana menurutmu? Yao Gu tidak lagi memperhatikan si Tulin dan mengalihkan pandangannya ke Ouyang Che, meminta pendapatnya. Kau putuskan. Ouyang Che tersenyum dan menjawab, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, jika ada kesempatan, aku akan memberimu anggur abadi. Yao Gu berkata dengan tegas. Dia tidak mau berbuat baik, dan terlebih lagi, Chen Qingyuan menerjang ke area terlarang demi seorang wanita, dan berakhir dengan akibat tragis, yang sangat menyentuh hati Yao Gu. Orang yang begitu setia dan saleh membawa Ouyang Che kembali seperti yang dijanjikan. Kita harus berteman dan mengungkapkan rasa terima kasih. Petik 2. Si Tulin memandang dua orang di depannya dan merasa tidak nyaman. Jadi, saya berlebihan. Meskipun ini benar, bisakah kau bersikap sopan dan setidaknya tatap mataku? Anggur ini rasanya hambar sekali, mendingan aku buang saja. Membosankan sekali menyimpannya, sama sekali tidak menyenangkan. Si Tulin mengumpat dalam hati beberapa kali, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Sebelum pergi, ia berbalik dan melirik mereka, dan mendapati mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka bahkan tidak menyapanya. Terlalu berlebihan. Kembalilah dalam beberapa tahun. Si Tulin mendesah ringan, berjalan ke pintu dan menghilang. Mengingat kondisi fisik Ouyang Che saat ini, bahkan dengan anggur abadi, akan membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun baginya untuk pulih. Untuk memurnikan anggur yang berharga ini, Anda perlu meluangkan waktu dan tidak terburu-buru.
Chen Qingyuan mungkin tak pernah menyangka akan mendapatkan secangkir anggur abadi lagi. Meskipun fondasinya hancur total, ia masih memikirkan cara lain untuk mengatasinya, dan tak pernah terpikir untuk datang ke Guixilin lagi untuk meminta anggur abadi. Lagi pula, benda ini unik di dunia dan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih berharga daripada mata air spiritual kelas 9 atau obat suci tertinggi manapun. Wanita berambut putih itu mendapatkan roh kehidupan Ouyang Che dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan. Kemungkinan besar, ini adalah upaya Chen Qingyuan untuk memulihkan fondasinya, dan itu bukanlah tindakan yang disengaja. Padang Belantara Utara, Qingzhong. Sapi tua, yang telah lama berada di sekte penjinak binatang, memang menyukai seorang rekan kultivasi, tetapi ia tidak berani bertindak sendiri. Ia ingin menemui gurunya terlebih dahulu dan meminta persetujuannya sebelum mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, lembu kuning tua tiba dengan selamat di sekte Qing di bawah perlindungan banyak tetua sekte penjinak binatang. Setelah beberapa kali berkomunikasi antara para tetua penjaga gerbang sekte Qing dan orang-orang dari sekte penjinak binatang, mereka mengetahui bahwa lembu kuning tua itu adalah tunggangan Chen Qingyuan. Mereka sangat terkejut dan mengamati lembu itu dari atas ke bawah dengan tak percaya. Mereka diundang ke aula tamu Qingzhong untuk membahas masalah tersebut secara perlahan. Kemudian, Lao Huangniu berbicara tentang banyak hal di masa lalu, dan semakin banyak orang mendengarkan, semakin mereka merasa bahwa itu benar. Sapi tua, kau di sini. Tang Waner sangat gembira saat mendengar berita itu dan bergegas menghampiri. Tuan muda, ketika melihat orang yang dikenalnya, si lembu tua tiba-tiba merasa lebih percaya diri dan mulai berbicara dalam bahasa manusia. Kenapa kau berubah seperti ini? Tang Waner melihat penampilan lembu kuning tua itu, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia terkejut dan berkata, kelihatannya agak garang dan tidak semanis sebelumnya. Aku merasa sedih karena tuan kecilku tidak menyukaiku. Sapi tua itu menunjukkan sedikit keluhan di wajahnya dan bersenandung pelan beberapa kali, mengekspresikan ketidakbahagiaannya. Orang-orang dari sekte Qing semua memandang dengan mata terkejut. Sepertinya tidak ada keraguan bahwa lembu kuning tua itu adalah tunggangan mereka. Dengan kemunculan Tang Waner, identitas lembu tua itu pun terkonfirmasi, dan terdengar ledakan seruan terkejut di aula. Mengapa kamu belum berubah juga? Di atas aula, Tang Waner melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan bertanya dengan bingung. Saya tidak berani bertindak tanpa persetujuan Tuan. Meskipun lembu tua itu agak bodoh, setidaknya ia setia. Guru sedang menyendiri, Anda tidak bisa menemuinya untuk sementara waktu. Saat Tang Waner mengatakan ini, dia merasa sangat bangga dan bangga dalam hatinya, karena Dewa Perang kuno, yang dihormati semua orang, adalah gurunya sendiri. Baiklah, Huangniu tua sedikit kecewa. Sepertinya pencariannya untuk pasangan Tao harus ditunda untuk beberapa waktu. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Sapi kuning tua mendapatkan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi di Qingzhong, yang tidak kalah dengan kediaman para tetua sekte dalam. Itu bukanlah perlakuan yang seharusnya diterima seekor tunggangan. Sekelompok tetua dari sekte penjinak binatang melihat pemandangan ini dengan rasa iri. Kesenjangan antara kedua dunia itu sungguh terlalu besar. Seekor sapi biasa tiba-tiba berubah menjadi harta karun yang berharga. Siapa yang sanggup menanggung ini? Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu hanya keberuntungannya. Jika Yang Mulia berkenan, tulang-tulang tuaku bersedia menjadi tunggangan. Bukan saja aku tak akan merasa terhina, tetapi aku akan bangga karenanya, dan namaku akan tercatat dalam buku-buku sejarah sepanjang masa. Tidak pernah sebelumnya orang-orang dari sekte penjinak binatang membayangkan bahwa suatu hari mereka akan iri dengan nasib seekor sapi. Tentu saja, dibandingkan dengan mantan pekerja keras itu, mereka lebih iri pada Tang Waner karena bisa menjadi murid Chen Qingyuan. Mereka mengingat penampilannya dengan saksama dan akan mendisiplinkan murid-muridnya dengan tegas setelah dia pergi, dan tidak membiarkannya menyinggung perasaannya. Seluruh surga dan dunia menjadi sunyi tak dapat dijelaskan. Sebelum ini, berbagai peninggalan kuno bermunculan, dengan para jenius berlomba-lomba mendapatkannya dan para pahlawan mencari peluang. Kemudian, kemunculan Chang Yuzu menimbulkan kehebohan. Jalur antara Luo Shengsu dan Shenzhou dibuka lagi, dan lebih makmur dan misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada insiden besar di berbagai tempat, dan negara ini luar biasa damai. Bagi banyak orang, ini mungkin merupakan ketenangan sebelum badai, dan badai akan segera datang, dan kekacauan akan segera datang. Situlin meninggalkan hutan Osmanthus dan berjalan di lautan bintang di suatu tempat. Seutas tali yang melingkarinya, tak terlihat oleh mata telanjang, perlahan dipetik oleh kekuatan tak dikenal. Puncak kompetisi yang sesungguhnya akan segera tiba. Situlin menoleh dan melihat ke suatu tempat. Begitu sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebuah cakram bintang dengan pola waktu terukir muncul di sekujur tubuhnya. Cakram itu dipenuhi dengan karakter bau yang sangat rumit, yang mengandung makna yang tak terpahami. Jelas, Situlin menyadari sesuatu.
Ia sedikit mengernyit, mengerutkan bibir, dan tampak serius. Perasaan tertekan yang tak terlukiskan menyerbu hati banyak biksu. Mereka selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan mereka pun gugup serta gelisah. Waktu berlalu dengan cepat, 5 tahun telah berlalu. Setelah menunggu Chen Qingyuan keluar dari pengasingannya, putri ke-9 klan Phoenix, Jilingyan, hanya bisa pergi dengan sedih. Lagi pula, ia tidak bisa tinggal di Sekte Qing selamanya, karena ia memiliki urusannya sendiri. Di sisi lain, keturunan Kaisar Taiwei dikatakan telah memperoleh kesempatan besar di makam Kaisar di timur. Kekuatan mereka telah meningkat pesat dan mereka akan segera mencapai ranah Shen Xiao. Garis keturunan Taiwei, yang bernama Huang Xingyan, awalnya adalah orang yang tidak berguna. Kemudian, di bawah bimbingan Chen Qingyuan, ia menyatu dengan setetes darah kehidupan Kaisar dan terlahir kembali. Ia bisa disebut monster. Sampai hari ini, Huang Xingyan belum mampu memurnikan setetes darah kekaisaran itu. Banyak orang kuat ingin mengikuti Huang Xingyan, yang merupakan pertaruhan. Sekalipun Huang Xingyan gagal mencapai puncak pantai seberang, ia pasti akan menjadi salah satu makhluk terkuat di bumi. Namun, Huang Xingyan suka menyendiri dan menolak tawaran orang lain untuk mengikutinya. Baru-baru ini, dia datang ke Qingzhou. Ia bertemu dengan sahabatnya, Wu Junyan. Keduanya memiliki ikatan batin yang mendalam dengan Kaisar Taiwei. Mereka bertempur berdampingan sejak lama, mengalami hidup dan mati, dan memiliki hubungan yang mendalam. Sayang sekali aku tidak bisa minum dan mengobrol dengan saudara Chen dalam perjalanan ini. Huang Xingyan akhirnya punya waktu untuk datang dan berkunjung, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa bertemu Chen Qingyuan, yang membuatnya merasa sangat menyesal. Di halaman yang elegan, Wu Junyan menghibur teman-temannya dengan ekspresi tenang, kita pasti akan bertemu lagi nanti. Tidak perlu terburu-buru. Kali ini, selain mengunjungimu, aku juga punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Berbicara tentang keseriusan, Huang Xingyan meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan serius. Mengapa? Wu Junyan menatapnya dan bertanya. Sesuatu telah terjadi di makam Kaisar, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Meskipun ini Qingzhou, Huang Xingyan yang berpengalaman masih sedikit berhati-hati. Dengan lambaian tangannya, ia memasang banyak batasan untuk mencegah orang lain menguping dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oh! Wajah Wu Junyan akhirnya menunjukkan perubahan emosi, dan nadanya menjadi lebih cemas, apa yang berubah? Ceritakan lebih detail. Makam Kaisar Taiwei terletak di timur. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah badai dahsyat meletus, mengguncang langit dan alam semesta. Bahkan orang-orang terhebat di masa lalu pun berbondong-bondong ke sana, berharap mendapat kesempatan. Akan tetapi, apapun cara yang digunakan orang, mereka hanya dapat menyentuh area luar makam Kaisar. Di area luar makam, terdapat total 70 istana kuno, semuanya dikelilingi oleh pola kekaisaran sajak Tao tertinggi, yang membawa misteri 10 juta jalan yang kuat. Bahkan raja-raja kuno di masa lalu bisa mendapatkan keuntungan besar dengan memasuki istana. Misalnya, nenek moyang roh api di zaman kuno. Iklan oleh Pub Future. Selain itu, ada juga orang-orang yang sangat kuat, seperti Dewa Pedang dari akhir zaman kuno lebih dari 6.000 tahun yang lalu, dan wanita berambut putih dari era yang sama. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya mencapai pencerahan di makam Kaisar. Segera setelah itu, Huang Xingyan menceritakan semua yang terjadi padanya tanpa menyembunyikan apapun. Huang Xingyan, keturunan Taiwei, memiliki hubungan halus dengan pola-pola Dao di makam Kaisar. Tiba-tiba, suatu hari, ia menemukan bahwa beberapa pola Kaisar tidak lagi bergerak di jalurnya masing-masing, yang sungguh aneh. Karena penasaran, Huang Xingyan berhenti memperbaiki rantai dan mulai mencari tahu penyebabnya. Setelah beberapa penjelajahan, kami menemukan beberapa petunjuk. Perubahan pola kekaisaran di makam tersebut menyebabkan 70 istana kehilangan stabilitasnya. Mereka mulai mengusir para biksu dari segala penjuru, dan bahkan mereka yang bernasib buruk pun tidak dapat masuk. Pada awalnya, fenomena ini relatif jarang, tetapi setelah beberapa tahun, fenomena ini menjadi semakin jelas. Huang Xingyan menggunakan garis keturunan khususnya untuk secara paksa mengintip fluktuasi kekuatan pola kekaisaran dan membuat tebakan yang berani. Ruang dalam makam Kaisar yang tertutup rapat dapat dibuka dalam waktu singkat. Ini adalah masalah serius, dan Huang Xingyan tidak yakin apa yang harus dilakukan sendiri, jadi dia ingin membicarakannya dengan seseorang yang dipercayainya. Setelah mengetahui ini, mata Wu Junyan berkilat warna aneh, dan sepertinya dia terkejut. Ketika Guan Yu menemui Kaisar Taiwei, tak ada lagi cinta kecil. Kalau benar apa yang dikatakan Huang Xingyan, ruang dalam makam Kaisar akan segera dibuka, siapa tahu badai apa yang akan melanda. Seberapa yakin Anda dengan spekulasi ini? Wu Junyan diam-diam berlatih teknik meditasi untuk mengendalikan emosinya. Suaranya rendah dan serak, dan wajahnya sangat serius. Saya yakin 50%. Huang Xingyan merenung sejenak lalu memberikan jawabannya. Menurutmu apa yang ada di makam utama?
Siapa yang tidak tertarik dengan inti makam kaisar? Pencapaian kaisar leluhur tak tertandingi sepanjang masa, dan metodenya yang mendalam sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin manusia fana sepertiku bisa mengetahuinya? Sulit ditebak, dan mustahil ditebak. Huang Xingyan menggelengkan kepalanya pelan. Berdasarkan tebakan Anda, berapa lama ini akan terjadi? Wu Junyan bertanya lagi. Aku tidak tahu, kata Huang Xingyan sambil tersenyum kecut. Tidak heran dia tidak tahu apa-apa. Hanya saja, untuk urusan sepenting ini, kemampuan Huang Xingyan saja tidak cukup. Justru karena saya tidak yakin dengan situasinya, saya bergegas ke Qingzhong. Keduanya terdiam dan suasananya menyedihkan. Reruntuhan Luoshen, suatu tempat. Nangong Ge meminjam setetes darah kehidupan penguasa dinasti Zilian dan mendeduksinya selama lebih dari 10 tahun, menghadapi banyak kemunduran dan risiko. Akhirnya, ada beberapa kemajuan. Duduk bersila di kehampaan, ia dikelilingi kabut dan banyak pola gelombang yang rumit dan tidak dapat dipahami. Sebuah ruang kesadaran yang unik, bagaikan sungai waktu, terjalin dengan sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung jalan berdiri sebuah prasasti Tao kuno, terukir tabu-tabu. Sekilas pandang akan membalas, memusnahkan tubuh dan dao. Setetes darah mengambang di dekat monumen bersejarah itu, menyingkap banyak misteri bagi Nangong Ge dan membantunya menghindari banyak bahaya. Swoosh! Angin dingin tiba-tiba bertiup di ruang hukum yang dibangun ini. Dinginnya begitu menusuk hingga membuat jiwa Nangong bergetar, dan lapisan kabut beku muncul di permukaan tubuhnya. Ruang itu samar-samar tidak stabil, dan ada tanda-tanda keruntuhan. Jika kesadaran Nangong Ge tidak dapat pergi sebelum ruang itu runtuh, maka tubuhnya akan terseret ke dalam jurang tak berujung, menyebabkannya terluka parah dan pingsan, atau bahkan mati di tempat. Meskipun begitu berbahaya, Nangong Ge tak berniat mundur. Sosoknya yang sadar terus menatap monumen bersejarah itu, dan tangan tak kasat matanya mengutak-atik lapisan-lapisan misteri, mendorong aturan terlarang yang menghalangi jalan di depannya ke kedua sisi, mencari jawaban yang dibutuhkannya. Proses ini tentu saja menyakitkan. Tekanan yang mereka tanggung tidak terbayangkan oleh dunia. Beberapa hari kemudian, Nangong Ge menyentuh sesuatu, tubuhnya bergetar hebat, dan kesadarannya terlempar dari ruang dan waktu. Ledakan, tubuh itu terlempar mundur dan menghantam penghalang yang telah didirikan, menimbulkan lapisan riak dan mengeluarkan suara yang agak keras. Jejak darah merah tua mengalir dari sudut mulutnya. Saudara laki-laki itu terluka dan napasnya tersengal-sengal. Ia mengabaikan luka-lukanya sendiri untuk sementara waktu. Lagi pula, luka-lukanya masih dalam batas toleransi dan tidak akan menyebabkan kerusakan serius. Tubuhnya berdiri tegak, dan mata Nangong Ge penuh dengan warna merah, seperti benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakutkan dan mengerikan. Itu, Nangong Ge tidak melihat catatan tertulis apapun tentang periode sejarah yang telah dilaluinya, hanya sosok samar yang melintas. Sosok punggung itu begitu agung, bagaikan gunung tertinggi di dunia, begitu agung dan megahnya, sehingga tak seorang pun berani mendakinya, apalagi berniat menghujatnya. Meski sosoknya kabur, Nangong Ge masih memiliki arah. Melalui kesimpulan dari pengalaman saya sendiri, saya sampai pada suatu kesimpulan. Nangong Ge, yang telah mengalami banyak sekali perubahan hidup dan telah melihat banyak sekali orang luar biasa dalam sungai waktu yang panjang, tercengang pada saat ini, dengan raut terkejut di wajahnya yang tidak dapat disembunyikan. Sosok yang dilihatnya dalam keadaan tak sadarkan diri itu membawa goncangan hebat bagi Nangong Ge. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan suasana hati Nangong Ge saat ini. Setelah sekian lama, akhirnya saya terbebas dari rasa gembira dan kaget itu. Ada raut wajah takjub yang masih terpancar di wajah Nangong Ge. Selain terkejut, ada juga rasa kagum dan hormat yang mendalam. Dinasti Zilian, bagaimana mungkin sejarahnya seperti itu? Luar biasa, luar biasa. Jika bukan karena hasil perhitungannya sendiri, Nangong Ge tidak akan pernah berani mempercayainya. Matanya kosong dan ia bergumam sendiri. Jadi, apa yang disimpulkannya? Siapakah sosok menjulang tinggi yang dilihatnya di monumen sejarah itu? Orang yang mampu mengejutkan Nangong Ge sedemikian rupa pastilah bukan orang biasa. Panggilan. Nangong Ge menarik napas panjang dan berlatih metode meditasi beberapa kali sebelum dia bisa menenangkan pikirannya. Gambaran sungai waktu yang panjang ini menjadi semakin jelas. Nada bicara Nangong Ge sedikit bersemangat. Baginya, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi selama ribuan tahun terakhir adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Tenangkan pikiran Anda dan duduklah bersila di tanah. Dia menelan beberapa pil bermutu tinggi dan mulai menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa bulan, cederanya dapat ditekan dan akan pulih tanpa konsekuensi serius apapun dengan perawatan yang lambat. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menghapus jejak pola susunan di ruang rahasia, berganti ke jubah giok yang rapi dan pas, bergegas keluar dari ruang rahasia, dan menghancurkan token dinasti Zilian. Tidak lama kemudian, para pemimpin puncak dinasti menemukan lokasi Nangong Ge melalui kekuatan hukum jimat dan bergegas datang.
Kaisar mengesampingkan semua urusan di tangannya hanya untuk bertemu dengan Nangongge. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan asal-usul keluarga kerajaan dan harus ditanggapi dengan serius. Di puncak gunung yang dikelilingi awan, Nangongge menyiapkan teh dan menunggu. Suara mendesing. Hanya beberapa hari setelah jimat surat itu hancur, Kaisar dan yang lainnya muncul. Mereka tidak beristirahat sejenak di sepanjang perjalanan dan kelelahan. Karena tidak berminat minum teh, Kaisar segera menghampiri Nangongge. Hatinya gelisah. Ia pun berbicara langsung, "Pangeran, apa hasilnya?" Itu tidak boleh dianggap sebagai kegagalan. Nangongge tersenyum dan berbicara lembut. "Tolong katakan yang sebenarnya padaku, tuanku." Untuk menunjukkan pentingnya masalah ini dan rasa hormatnya kepada Nangongge, sang kaisar menurunkan posturnya dan membungkuk. Duduk dan mengobrol perlahan. Bukannya Nangongge suka menjadi misterius, tetapi beberapa hal melibatkan tabu dan tidak bisa dikatakan secara terbuka. Sejujurnya, Nangongge dapat menahan tekanan kekuatan terlarang, tetapi kaisar dan rakyatnya mungkin tidak memiliki masalah ini. Jika akibatnya terungkap, bahkan Kaisar 8 langkah jembatan ilahi setidaknya akan menderita banyak kerusakan jika ia terjerat oleh aturan terlarang, atau bahkan lebih buruk. Meskipun Kaisar sangat cemas, dia tetap duduk berhadapan dengan Nangongge. Para tetua lainnya berdiri di samping, menatap tajam ke arah Nangongge, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka amat gembira. Masalah ini tidak boleh didengar orang lain. Silakan minggir. Nangongge melirik para tetua tanpa menyembunyikan apapun. Setelah kata-kata itu diucapkan, para tetua semuanya tampak tidak senang dan tidak bahagia, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka semua anggota keluarga dan dapat dipercaya. Mereka tidak akan menyebarkan berita itu kepada orang luar. Kaisar bersikap serius. Berbahaya membocorkan rahasia sebelum waktunya. Kalau terlalu banyak orang tahu, bencana akan menimpa mereka. Kata Nangong, "Kalau kamu ngotot, kamu sendiri yang menanggung akibatnya." Kata-kata itu begitu jelas sehingga sang kaisar tidak berani berjudi, jadi dia harus memerintahkan, "Kalian mundur, jangan mendekat tanpa perintahku." Meskipun para tetua merasa tidak nyaman, mereka bertindak tegas dan mundur satu demi satu, seperti yang Anda perintahkan.